Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rian, nenek pikir ini memang saatnya. Mulai saat ini kamu kan sedang dekat dengan seorang wanita. Nenek rasa dia bisa menjagamu dari hal-hal yang mungkin membuatmu celaka. Maka dari itu, nenek menghentikan perkataannya dan kembali tersenyum. Maka dari itu apa, Nek? Ayolah terus terang saja. Nenek tahu sendiri, Rian gak suka yang namanya berbelit-belit. Langsung ke pokoknya saja, Nek. Ada apa? Jawabku menyudutkan karena terlalu penasaran. Kamu ini sudah besar, ya. Sudah bisa dibilang kamu sudah mulai dewasa. Sudah saatnya kamu mencari sosok pendamping hidupmu yang asli. Nenek menoleh kepadaku dengan senyuman ramah. Iya kan sudah ada Sinta, Nek. Dia kan selalu ada di sampingku saat aku sedang kesusahan. Bukan, Rian. Bukan itu yang nenek maksud. Kamu sekarang ini harus mencari wanita yang akan ada selalu dalam mimpimu. Hidup aslimu. Maksud nenek, segeralah mencari istri sebagai pendamping hidupmu. Nenek berkata sambil tersenyum. Itu pasti, Nek. Rian pasti akan mencari pendamping hidup Rian. Terus kenapa nenek berkata begitu? Oleh sebab itu, Rian, nenek akan menyuruh Sinta untuk kembali ke tempatnya terlebih dahulu sebelum kamu mendapat pendamping hidupmu. Loh, kenapa, Nek? Kan Rian bisa cari pendamping tanpa Sinta harus pergi. Ucapku kaget dengan kata-kata nenek tadi. Iya, nenek tahu kamu bisa. Tapi nenek juga tahu ada benih-benih cinta di antara kalian. Walau kalian tidak pernah mengutarakan lewat lisan, nenek paham dengan kondisi ini. Aku hanya terdiam dan menunduk. Rian, kamu boleh kok suka dan menaruh rasa pada siapapun, tapi jangan dengan yang berbeda alam. Suka pada Sinta boleh, tapi jangan berlebihan hingga kamu ingin memiliki seutuhnya. Begitu juga kamu, Sinta. Kamu aku tugaskan untuk menjaga Rian. Boleh suka dengan cucuku, tapi jangan berlebih juga. Tapi Den Ayu, rasa itu muncul tanpa saya sadari. Ucap Sinta pada nenek. Iya, Sinta, aku tahu. Tapi hal ini dilarang oleh agama. Kamu boleh mendampingi Rian dan boleh suka padanya, tapi hanya sekedar suka saja. Sinta hanya tertunduk dan diam. Tapi, Nek, biarkan Sinta untuk menemani Rian. Kita janji untuk saling membatasi perasaan ini. Tidak, Rian. Untuk baiknya kalian nenek pisahkan dulu. Kamu fokus dulu dengan wanitamu sekarang. Dan Sinta, fokus dulu dengan perintah nenek. Terus sampai kapan, Nek? Rian sudah biasa ada Sinta di sini. Sampai kamu mempunyai pendamping hidup yang setia padamu, yang mau menerimamu apa adanya hingga tua nanti. Dan sampai rasa cintamu ke Sinta sedikit mereda. Tapi, Nek, belum selesai aku bicara, nenek sudah memotong. Tenang, Rian, nenek bakal balikin Sinta ke kamu sampai saatnya tiba nanti. Nenek kembali tersenyum. Di sana aku terus bernegosiasi untuk tidak berpisah dengan Sinta. Aku terus memohon pada nenek untuk membatalkan perintahnya itu. Saat kami sedang bernego, tiba-tiba aku merasa kakiku seperti ada yang menggoyangkan. Den Rian, bangun Den, sudah saatnya. Terdengar suara nenek Lasmi. Iya, Nek. Sudah jam berapa toh? Sekarang memangnya? Tanyaku pada nenek Lasmi. Sudah jam 4:30, Den. Azan subuh juga sudah selesai. Iya, Nek, jadi kesiangan ini. Nenek Lasmi hanya tersenyum sambil berlalu meninggalkanku menembus pintu. Saat hendak bangun, aku sempat mengusap kedua mataku yang tanpa kusadari, aku menangis. Setelah selesai mengusap air mata, kemudian aku bergegas bangun dari tempat tidurku dan beranjak menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu.
Aku masih belum merelakan apa yang tadi aku dan nenek bicarakan di dalam mimpi. Setelah mengambil air wudhu, aku mencoba memanggil Sinta. Apakah mimpi tadi benar terjadi atau hanya sekedar mimpi buruk saja? Beberapa kali aku mencoba memanggil Sinta, tapi hasilnya zonk. Sinta sama sekali tidak muncul dengan wajah genitnya. Saat ini pikiranku masih bisa positif dan membuang pikiran kalau mimpi tadi itu akan terjadi. Kulanjutkan menuju ke kamar untuk melakukan sholat subuh. Setelah selesai sholat, aku mencoba untuk memanggil Sinta lagi. Aku berharap Sinta segera datang dengan tingkah kekanakannya dan selalu membuatku merasa senang sekaligus jengkel dalam satu waktu, sehingga aku tidak pernah bisa marah padanya. Tidak, aku tidak boleh berpikir mimpi tadi itu nyata. Sinta pasti sedang pergi dan ada urusan. Siang nanti paling juga balik lagi sambil senyum-senyum di kamar ini, pikirku dalam hati. Pagi pun akhirnya bergantian dengan siang. Sinta belum juga menampakkan wujudnya. Akhirnya aku merasa bosan dan terpikir cewek lain, yaitu Via. Mumpung masih jam setengah 1, aku berniat untuk pergi ke rumah Via untuk menjenguknya dan memastikan kesehatannya. Aku menuju ke rumah Via dengan motor andalanku, motor Vixen yang dulu pernah aku bawa dan harus terjatuh karena gangguan makhluk kurang ajar. Entah kenapa aku merasa salah memakai motor ini. Pikiranku kembali lagi ke Sinta karena banyak juga kenangan motor ini dengan Sinta. Tanpa sadar aku memacu motor terlalu kencang hingga kecepatan 100 km per jam dan tanpa menghiraukan keadaan sekitar yang saat itu jalan sedang ramai-ramainya. Sempat beberapa kali aku ditegur oleh pengendara lain karena mereka menilai cara bermotorku ugal-ugalan dengan kecepatan seperti itu. Karena cukup banyak yang menegur, akhirnya aku pun tersadar dan menurunkan kecepatanku. Tanpa disadari, apesnya, dari tadi ternyata aku diikuti oleh Bapak TNI yang merasa kesal dengan cara bermotorku. Alhasil dipepetlah motorku oleh Bapak TNI ini dan menyuruhku berhenti. Berhenti dulu, minggir dulu. Dengan nada tegas Bapak TNI ini menyuruhku. Iya Pak. Aku mengangguk dan berhenti di pinggir jalan. Saat aku turun, Bapak TNI ini langsung mendekatiku. Plak! Tangan kanan Bapak TNI ini mendarat dengan sempurna di helmku. Karena saking kuatnya Bapak TNI ini menamparku, helm yang aku pakai sampai berputar hingga wajahku tertutup. Aku lepas helmku dan ternyata aku sudah dilihat sama pengguna jalan lain yang memandang ke arahku dan Bapak TNI ini. Kamu ini kalau naik motor jangan ugal-ugalan. Lihat keselamatan yang lain juga. Mau jadi apa kamu? Pembalap? Latihan di sirkuit, jangan di sini. Ucap tegas Bapak TNI. Maaf Pak, tadi saya lagi ngelamun, kataku sambil tertunduk. Nah, apalagi ngelamun. Sudah, itu air matamu itu bersihkan dulu. Jadi cowok kok cengeng amat. Baru juga digampar. Bapak TNI ini berkata sambil menunjuk wajahku. Maaf Pak, teringat seseorang kok. Ini bukan karena gambaran Bapak. Aku usap mata ini. Oh, jadi menurutmu gambaran saya nggak ngefek? Bapak TNI ini sudah siap dengan tangannya yang mau gambar aku lagi. Pak, bentar, gambaran Bapak kerasa banget kok Pak. Tapi perasaan ini lebih sakit lagi. Maaf, apa boleh saya pulang sekarang? Oh, kamu lagi putus sama cewekmu? Sudah sini ikut saya, kita makan dulu. Nanti kamu bisa cerita sama saya, ajak Pak TNI. Enggak Pak, makasih, saya mau pulang saja, permisi ya. Beneran gak mau? Ya sudah, ini saya kasih uang saku aja buat jalan. Dia menyodorkan uang 100.000. Terima kasih Pak, lain kali saya ke kantor Bapak saja kalau emang saya bingung cari tempat curhat. Sekali lagi terima kasih. Ya sudah sana, hati-hati, jangan ngebut. Aku pun beranjak pergi dengan motorku untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat aku beranjak dan melewati Bapak TNI tadi, aku mencium harum wangi yang sudah tidak asing bagiku. Wangi ini hanya dimiliki oleh dia, akan tetapi saat aku telusuri ke segala arah, aku tidak melihat dia. Hanya ada Bapak TNI tadi yang terus menatapku. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan ke rumah Via. Sampailah di rumah Via sekitar jam 2. Andai saja tadi tidak digambar sama Pak TNI, pasti bisa lebih awal sampainya. Saat sampai di rumah Via terlihat dia sudah mulai pulih. Badannya pun sudah tidak demam seperti kemarin dan wajahnya pun sudah tidak pucat. Di rumah Via aku mencoba menghiburnya. Kami bercanda kesana kemari hingga tanpa sadar kami tertawa terbahak-bahak. Via semakin terlihat pulih saat aku tawarkan untuk makan. Dia juga mau, dengan lahap dia memakannya.
Singkat cerita, aku di rumah Via hingga tidak sadar sudah malam hari. Sekitar jam 7 malam, aku berpamitan kepada Via dan juga kedua orang tuanya. Karena sudah malam, aku mempercepat laju motorku. Awalnya perjalananku lancar hingga sampailah di area lapangan kampung desanya Via. Jalannya gelap dan hanya ada satu lampu jalan dan itu ada di samping lapangan. Dari kejauhan aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan jalan ini. Karena merasa demikian, aku berusaha mengambil cincin yang aku simpan di dompet. Ternyata aku lupa membawanya. Memang itu keburukanku, aku sangat suka lupa dengan hal penting. Aku sempat berpikir untuk berbalik arah, namun karena melihat dari spion, ternyata jalan di belakang terlihat sangat gelap. Dan kalau berbalik nanti, jalan yang akan aku tempuh akan terlalu jauh. Aku putuskan untuk terus melaju ke depan. Kecepatan motor ku tambah, berharap supaya cepat pergi dari area ini. Saat sampai di depan lapangan, tiba-tiba dari arah lapangan, tepatnya di samping kananku, muncul sosok makhluk berbadan tinggi besar sekitar 3 meter dengan penuh bulu. Mungkin kalian sudah paham dengan sosok ini. Sebenarnya tadi sebelum pulang, Via sudah memberi pesan padaku bila melewati lapangan ini, aku harus membunyikan klakson. Namun karena terlalu terburu-buru, aku lupa membunyikan klakson itu hingga sosok itu muncul. Setelah melihat sosok itu, aku lumayan kaget hingga aku membanting stang kiri yang membuatku kehilangan kendali. Motorku menabrak pembatas jalan yang memisahkan jalan dengan sungai kecil. Brak! Aku terlempar dari motor hingga masuk ke dalam sungai kecil itu dan membuat kakiku sedikit terkilir. Aku berusaha untuk kembali ke jalan. Karena sungai ini sedikit dalam, aku harus menemukan pijakan untuk naik ke atas. Saat aku melihat sekeliling, aku melihat ada batu yang sepertinya aku bisa gunakan untuk naik. Dengan langkah yang tertati, aku mendekati batu itu. Setelah sampai, aku pijakan kakiku di atas batu itu. Saat sedang berusaha naik ke jalan dengan bertumbuh pada batu itu, tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Aku melihat dan memfokuskan pendengaran sambil mencari dari mana tawa itu. Batu yang aku pijak terasa bergoyang dan saat aku pekakan telingaku, ternyata suara itu berasal dari batu yang aku pijak. Saat aku perhatikan lebih cermat, batu yang tadi aku pijak kini berubah menjadi sebuah kepala yang dengan asik ketawa ketiwi. Karena saking kagetnya, aku turun dan kutendang menjauh. Kemudian aku berusaha melompat dari dalam sungai kecil itu untuk keluar dari sana dan ternyata berhasil. Dengan langkah tertati aku mendekati motorku yang menabrak pembatas tadi. Setelah sampai di motorku, aku coba mengangkat motorku supaya bisa berdiri. Namun karena kakiku yang terkilir, aku sama sekali tidak kuat untuk mengangkatnya. Sosok berbadan tinggi besar itu terlihat bergerak mendekatiku sambil tertawa. Karena merasa takut dan jalan terlihat sangat sepi, aku putuskan untuk berlari meninggalkan motorku dan bergegas menuju perkampungan sebelah yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Akan tetapi saat aku sedang berlari, kakiku tersandung batu di jalan yang membuat kakiku yang terkilir semakin parah, hingga saat digunakan untuk berjalan tidak bisa. Sosok tinggi besar itu mendekat dan mengulurkan tangannya untuk meraih tubuhku. Karena merasa begitu takutnya, pandanganku perlahan mulai memudar. Terlihat bayangan hitam mulai menutupi pandanganku. Perlahan tubuhku merasakan ada sesuatu yang memegang tubuhku seperti sebuah cengkeraman. Tapi hanya dengan satu tangan, dan itu jelas bukan tangan manusia. Mana ada tangan manusia bisa mencengkeram tubuh manusia, bahkan dengan 2 tangan. Terasa kesadaranku sedikit demi sedikit mulai hilang hingga aku mencium wangi khas yang sangat aku kenali. Perlahan wangi itu semakin menguat, hingga sesaat aku sebelum pingsan, aku mendengar kata-kata yang sudah tidak asing bagiku, dan itu pasti dari dia. Dasar cowok penakut, ngerepotin aja. Hingga akhirnya aku kehilangan kesadaran secara total. Akhirnya aku tersadar dan membuka mata. Ternyata aku sudah berada di sebuah rumah berdinding kayu dan bercat putih tanpa adanya ternit, alias langsung atap rumah dari genteng. Saat aku sedang melihat-lihat ruangan, muncullah ibu-ibu dengan membawa botol, sepertinya botol minyak urut. Aku melihatnya sedikit buram soalnya belum sadar betul. Wah, sudah bangun mas, sudah tiduran dulu saja. Ini lagi mau ibu pijit dulu, kakinya masih sakit kan? Seorang ibu setengah baya mendekatiku. Aku hanya terdiam sambil menganggukkan kepala. Kamu kalau lewat daerah sana harus hati-hati, paling tidak memberi salam buat kamu. Mereka soalnya daerah itu lumayan angker, kalau kata orang-orang. Ibu itu seperti menyembunyikan sesuatu saat itu.
Iya Bu, tadi juga sudah diperingatkan sama teman saya Bu, tapi kelupaan tadi, jawabku lemas. Lain kali hati-hati ya, tetap fokus dan saling hormatin saja sesama makhluk. Tapi tadi aku sama sekali tidak mengganggu Bu. Iya, tapi tadi kamu menyelonong aja dengan suara motormu yang keras itu, dijawab oleh ibu itu dengan tersenyum. Aku hanya bisa tersenyum saja dan sedikit menunduk karena bingung mau jawab apa lagi. Ibu itu masih tersenyum. Kalau dilihat dengan seksama, ibu-ibu itu sepertinya belum tua sekali. Terlihat masih cantik untuk dikatakan sebagai seorang ibu-ibu. Rambut yang dipakaikan disanggul dengan dandanan itu membuatnya terlihat lebih muda dan cantik, layaknya seorang gadis. Ditambah lagi ibu ini memakai sebuah kebaya dan bagian bawah menggunakan sebuah kain jarik. Aku melihat tangannya mulai mengambil minyak urut dan kemudian dilumurkan ke kakiku yang terkilir tadi. Terlihat ibu-ibu itu mulai memijat kakiku yang terkilir tadi. Awalnya, aku sudah bersiap-siap untuk merasakan sakit akibat urutan kaki yang terkilir itu. Namun anehnya saat ibu itu mulai mengurut kaki, aku sama sekali tidak merasakan sakit. Bahkan aku tidak merasakan pijatan dari tangan ibu-ibu itu. Tapi yang kurasakan hanya rasa dingin dari tangan ibu. Nah, sudah selesai mas. Sudah coba digerakin. Masih sakit nggak? Wah, makasih Bu, jadi ngerepotin ini saya, ucapku sambil menggerakkan kakiku yang tadi terkilir. Coba buat berdiri, sakit nggak? Wah, nggak kerasa sakit Bu, malah seperti nggak kenapa-napa kakiku ini. Pakai minyak urut apa emang Bu? Tanyaku penasaran. Alah, itu minyak urut biasa kok. Tapi kok rasanya dingin Bu, kayak ada minyak, tapi enak sih, langsung nggak kerasa ini. Ya sudah, mending kamu buruan pulang, mumpung belum larut. Oh iya Bu, sekarang jam berapa ya? Masih jam 7:15 kok mas. Belum larut, hati-hati nanti di jalannya. Iya Bu, makasih ya. Oh ya, nama ibu siapa ya? Panggil saja saya Bu Roro, biasa dipanggil itu kok. Sebelum saya pergi tadi, yang bawa saya ke sini siapa Bu? Oh itu kenalan saya. Kebetulan tadi main ke sini dan pas lewat sana, katanya ngelihat kamu pingsan. Apa teman ibu perempuan? Iya mas. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya Bu? Sudah, ini sudah larut, mending kamu pulang sebelum tambah larut. Oh iya Bu, ya sudah saya pamit dulu Bu. Setelah percakapan tadi, aku merasa ada yang aneh. Masa iya ada cewek yang bisa mengangkat tubuhku ini sendirian tanpa ada yang bantu? Saat sampai di luar rumah, motorku sudah berada di halaman rumah. Terlihat juga di depan rumah Bu Roro ada pohon nangka yang sudah berbuah. Setelah mendekati motor, aku pun berpamitan dan beranjak pergi dari rumah Bu Roro yang ternyata letak rumahnya tidak begitu jauh dari lapangan yang angker itu. Sesampainya di rumah, aku langsung memasukkan motorku ke dalam garasi dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, seperti biasa aku hanya berkumpul dengan keluarga dan mengobrol kesana kemari membahas kuliahku, membahas kakakku, membahas mendiang nenek, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari kami membicarakan tentang kenangan dengan nenek yang membuatku teringat akan sosok Sinta. Aku berpikir apakah tadi yang menolongku itu Sinta. Sebelum aku berada di rumah Bu Roro, karena terus kepikiran tentang sosok Sinta, aku putuskan untuk segera pindah ke kamar untuk rebahan. Walau jam masih menunjukkan angka 8.45. Berharap Sinta mau datang dan menghiburku karena habis kena musibah. Detik demi detik, menit demi menit, hingga akhirnya aku merasa bosan menunggu kemunculan Sinta. Tanpa terasa aku mulai memikirkan dia berada di sini dan dengan tingkah konyolnya dan tiba-tiba ngambek seperti biasa. Namun begitu tersadar ternyata dia tidak ada di kamar ini, hingga tanpa sadar ternyata air mata mulai mengalir. Segera kuusap dengan harapan Sinta tidak melihat aku menangis karena kepergiannya. Walaupun dia tidak ada di sini, aku tidak tahu sebenarnya dia ada atau tidak. Aku merasa lelah dengan keadaan dan kejadian hari ini. Aku rasa sangat berat tanpa adanya Sinta. Aku putuskan untuk tidur lebih awal, berharap bertemu dengan Sinta dan nenek lagi untuk bernego supaya Sinta tetap ada menemaniku. Tidak lama aku pun terlelap dan mulai bermimpi. Aku berada di sebuah padang rumput dengan langit berwarna jingga, seolah ini sore hari, di mana matahari akan segera terbenam. Aku melihat sekeliling, ternyata hanya aku seorang dengan dikelilingi pohon jati dan pohon nangka, serta ada jalan setapak menuju ke sebuah tempat.
Perasaan ingin tahu saat di dalam mimpi menggiringku untuk mengikuti jalan setapak ini. Aku masih berharap mungkin nanti aku akan bertemu dengan Sinta di ujung jalan ini. Aku berjalan dengan cepat, bisa dikatakan sedikit berlari, hingga akhirnya aku melihat di ujung jalan ada sebuah pertigaan. Di sana ada seseorang perempuan sedang berdiri menggunakan gaun warna putih sambil mengarahkan tangannya dan melambai seolah dia mengajakku untuk mengikutinya. Saat aku melihat dengan jarak yang tidak begitu jauh, sosok itu ternyata bukan Sinta, melainkan seorang wanita berwajah seperti bule, noni Belanda. Wajahnya begitu cantik menurutku dan berhasil membuatku penasaran. Karena aku begitu penasaran dengan sosok itu, akhirnya aku mengikutinya. Belum aku sampai padanya, dia sudah bergerak menjauh pergi. Walau tadi hanya berjarak kurang dari 100 meter, saat melewati tikungan tiba-tiba sosok itu sudah ada jauh di depan, dan aku hampir saja kehilangan dia. Hingga sampailah dia berhenti di suatu tempat, dan ternyata tempat itu sepertinya tidak asing, dan aku pernah ke sana. Saat aku ingat-ingat ternyata tempat itu ada di rumah nenek, tapi ada sedikit berbeda. Bangunan rumah nenek ini seperti lebih kuno lagi. Terlihat dari ornamen dan bentuk rumah yang belum menggunakan full tembok semen, tapi masih menggunakan tembok kayu dengan bagian bawah menggunakan semen dan batu. Terlihat noni Belanda itu memasuki rumah nenek. Namun saat hendak masuk, dari dalam rumah keluar seorang pria Belanda dengan ekspresi marah yang kemudian meraih tangan noni Belanda itu dan ditarik masuk ke dalam rumah. Sosok noni Belanda itu meronta berusaha untuk melepaskan tangannya dari si pria Belanda itu. Setelah berhasil ditarik masuk, kemudian pintu depan ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Karena melihat perlakuan kasar itu, entah kenapa dalam hatiku berkata untuk menolong wanita itu. Aku berjalan mendekati rumah itu. Saat jarak sudah dekat, terdengar suara wanita tadi menjerit. Setelah itu terdengar seperti ada benda menghantam dirinya. Plak, plak. Saat aku melihat ke dalam rumah lewat kaca jendela, terlihat wanita tadi memegang pipinya sambil menangis. Dari arah belakang pria tadi datang membawa sebuah skop. Wanita Belanda yang melihat prianya membawa skop tadi berusaha melarikan diri. Namun sayang, saat dia hendak lari, pria tadi meraih kakinya dan menyeretnya mundur. Setelah wanita itu tersungkur, pria tadi mengangkat skop dengan ekspresi murkanya. Psst. Skop tadi menancap di kepala wanita Belanda itu dan seketika aku terbangun dengan badan penuh keringat. Kulihat jam masih jam 2 pagi. Aku mencoba mengatur nafasku yang kembang kempis, tidak karuan, seperti habis lari maraton. Setelah napas terkondisikan, aku mencoba untuk tidur lagi sambil memikirkan sebenarnya mimpi apa tadi. Siapa kedua orang itu dan kenapa laki-laki itu membunuhnya. Setelah lama aku mencoba untuk tidur, tapi usahaku untuk tidur sepertinya gagal. Mataku sudah tidak merasakan rasa kantuk lagi. Karena waktu atau jam masih sangat dini, daripada bingung memikirkan mimpi tadi, aku memilih untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat tahajud. Saat aku sedang melakukan sholat tahajud, aku merasakan seperti ada sosok yang melihatku dari belakang. Saat salam dan menoleh, aku melihat ada sosok memakai gaun putih beranjak pergi. Sepertinya sosok itu yang dari tadi melihatku sholat. Aku tidak berpikir negatif dengan sosok itu. Malah aku berpikir kalau itu adalah Sinta yang sengaja sembunyi-sembunyi melihatku. Karena pikiran positif itu, aku segera melipat sarung dan sajadahku dan ingin menyusul sosok itu. Keadaan luar kamar masih gelap. Memang sengaja tadi tidak aku hidupkan, soalnya aku pikir aku akan pergi tidur lagi. Saat hendak keluar dan menyibakkan gorden yang menjadi aling-aling atau pembatas antara kamarku dan ruang tengah, tiba-tiba muncul tangan keriput dan meraih tanganku. Sudah, jangan keluar. Dia bukan Putri Sinta. Lebih baik tetap di kamar. Ternyata tangan itu milik Nenek Lasmi. Wah, Nek Lasmi, ini bikin kaget aku saja, protesku karena terkejut. Maafkan saya, Den, tapi sudah lebih baik dan Rian kembali ke kamar saja. Memang dia siapa, Nek? Dia bukan sosok yang baik. Aku akan menjaga di sini sampai nanti matahari terbit. Aku menuruti apa kata Nenek Lasmi, soalnya dialah yang melindungi keluarga ini di rumah. Dia pasti tidak akan berbohong dan selalu akan menjaga, karena itu memang tugas dia. Dan dia pasti tidak akan menutupi kalau itu Sinta. Aku kembali ke kamar dan berbaring sambil menutup mata dan berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Semenjak Sinta tidak ada 1 hari kemarin, gangguan selalu saja datang bertubi-tubi.
Tanpa terasa aku terlelap. Tapi kali ini tidak mendapatkan mimpi lagi. Sampai kurasakan ada seseorang yang membangunkanku. Aku merasakan kaki yang digoyang seperti kebiasaan Sinta membangunkanku. Sinta? Aku terbangun sambil memanggil nama Sinta. Bukan Den, ini saya Lasmi. Nenek Lasmi tersenyum. Oh nenek toh, Sinta mana nek? Sudah, sekarang kamu mending sholat dulu saja. Sudah masuk waktu sholat subuh. Nenek Lasmi selalu berkata dengan lembut. Iya nek, terima kasih. Aku kemudian berjalan ke kamar mandi lagi dan berwudu sambil menunggu azan subuh. Setelah selesai wudu, azan subuh pun berkumandang. Tidak seperti biasanya, aku bergegas mengganti pakaianku dan berangkat ke musola. Padahal biasanya aku menunggu hingga iqomah dikumandangkan, alias bermalas-malasan keluar karena udara sangat dingin. Beda dengan pagi ini, saat azan berkumandang aku langsung keluar rumah dan melangkah menuju musola. Aku harus melewati depan kebun kosong di samping rumah yang saat itu belum dibangun rumah. Saat aku melangkah, aku merasa ada mata yang mengawasiku dari arah kebun itu. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri dan kurasakan merinding di sekujur tubuhku. Tidak biasanya jalan menuju musola sepi. Entah karena aku yang terlalu on time atau karena hal lain, aku mempercepat langkahku hingga aku melihat ada sekelebat benda warna putih yang berpindah dari pohon ke pohon yang lainnya. Benda putih itu berhenti di salah satu pohon di kebun itu. Sebelum aku memasuki gang kecil menuju musola, aku sempatkan untuk melihat benda itu. Aku fokuskan penglihatanku ke arah pohon itu dan aku mulai melihat ada sesosok wanita memakai gaun putih menghadap ke arahku. Namun aku belum bisa melihat wajah wanita itu. Karena saking takutnya, aku membalikan badan dan bergegas menuju ke musola. Jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Aku sedang duduk di depan teras menikmati suasana pagi hari sambil membaca buku. Tiba-tiba Mbak Margono muncul dan mendatangiku. Yan, lagi ngapain nih? Tumben nongkrong di depan. Mbah, iya nih lagi pengen nyantai. Mbah gabung ya. Aku mempunyai firasat Mbak Margono akan menyampaikan sesuatu, soalnya dia tidak akan kemari kalau tidak penting-penting sekali. Iya Mbah, mari sini, mau dibikinkan tes kalian. Wah, boleh tuh. Enak kayaknya pagi-pagi gini nikmatin teh sambil ngobrol. Aku pun pergi ke belakang untuk membuatkan Mbak Margono secangkir teh dan tidak lupa membawa cemilan untuk ngobrol nanti. Ini Mbah, tehnya, monggo dinikmatin. Wah, makasihan, jadi ngerepotin. Biasanya kan Mbah. Bercanda. Kamu ini, Bapak sama Ibu di mana? Ada noh di dalam. Mbah, tumben main sini nggak biasanya. Pasti ada sesuatu ya. Tahu aja kamu ini Yan. Iya, Sinta mana? Tumben nggak kelihatan. Sudah Mbah, jangan tanya dia dulu. Iya, Mbah cuma mastiin saja. Tapi kamu harus hati-hatian. Selama Sinta nggak ada, banyak yang merhatiin kamu. Iya Mbah, aku juga sudah ngerasain itu. Tapi Mbah, aku mau tanya soal... Belum sempat selesai aku ngomong, Mbak Margono memotong. Mimpi semalam kan? Kamu harus hati-hati dengan sosok itu. Sosok itu sebenarnya sudah ngikutin kamu sejak lama, tapi Mbak rasa dia nggak ganggu selama ini. Jadi, Mbak biarkan, tapi sepertinya sekarang lain. Semenjak kamu akrab dengan Sinta, sosok itu terlihat marah. Dan saat kamu bersama Sinta, dia sebenarnya coba deketin kamu. Namun karena posisi Sinta lebih tinggi, jadi dia tidak berani mendekat. Terus, apa maksud mimpi semalam itu Mbah? Oh, kalau itu Mbah juga belum tahu. Tapi sepertinya ini berhubungan dengan masa lalu sosok itu yang pastinya berkaitan denganmu. Terus aku kudu gimana Mbah baiknya? Ya saran Mbah sih kamu tetap banyak doa dan memohon perlindungan. Sama jangan lupa, cincin yang Mbah kasih standby terus. Iya itu Mbah, kadang aku lupa bawa. Ya sudah, makanya kali ini karena sudah nggak ada Sinta, kamu harus lebih hati-hati. Cukup lama kami mengobrol hingga akhirnya pagi hari sudah berganti dengan siang. Mbak Margono pun sudah pulang dan aku pindah ke kamarku untuk sekedar berbaring. Namun entah kenapa setiap aku berbaring atau saat aku ada di dalam kamar, dalam kepalaku selalu muncul sosok Sinta. Mungkin aku belum bisa merelakan dia pergi. Untuk membuang pikiran tentang Sinta, aku coba untuk chattingan dengan Via.
Aku kirim pesan ke Via menanyakan kabarnya. Awalnya pesanku tidak dibalas olehnya, dan aku masih sabar menunggu. Akhirnya Via membalas chattinganku. Kami saling ngobrol dengan asik. Aku merasa senang Via sudah sembuh total dan sudah membantu orang tuanya berkebun. Saat chattingan dengan Via, aku bisa sejenak melupakan ingatanku tentang Sinta. Hingga akhirnya aku merasa lelah chattingan. Aku mencoba berpamit untuk tidur sebentar dan meminta Via untuk membangunkanku saat adzan asar nanti. Dengan cepat aku terlelap. Aku kembali bermimpi dengan latar tempat yang sama saat aku bermimpi tadi malam tentang wanita itu. Aku melihat wanita itu sedang duduk di sebuah kursi di pinggir jalan, seolah dia sedang menunggu seseorang. Pandangannya melihat ke segala arah seperti mencari seseorang yang dia tunggu tadi. Tidak berselang lama ada seseorang laki-laki menghampiri dirinya. Terlihat wajah wanita itu begitu senang saat laki-laki itu menghampiri dirinya. Aku belum bisa melihat jelas wajah laki-laki itu, tapi dari pakaiannya aku melihat dia seorang pribumi dengan memakai kemeja putih dan celana panjang berwarna coklat. Laki-laki itu mengajak wanita Belanda itu pergi ke sebuah tempat. Saat mereka mulai beranjak, ternyata ada satu laki-laki yang sudah tidak asing di mataku mengikuti mereka dari belakang. Laki-laki itu adalah si pria Belanda. Pria ini secara diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Karena aku pun penasaran, aku juga mengikuti mereka dari belakang. Tepatnya di belakang si pria Belanda tadi. Saat aku ikuti kemana perginya mereka, sepertinya laki-laki pribumi itu tersadar ada yang mengikuti mereka. Dengan sigap pria Belanda itu bersembunyi di balik pohon sebelum laki-laki pribumi itu menoleh. Aku pun bersembunyi di balik pohon, tapi sedikit agak jauh daripada si pria Belanda tadi. Hal mengejutkan terjadi saat laki-laki pribumi itu menengok. Ternyata wajah dari lelaki itu sangat mirip denganku. Hanya saja lelaki itu memiliki kulit lebih putih daripada aku. Aku sangat terkejut dengan tampang laki-laki itu. Kenapa bisa mirip denganku? Ada apa, Dayat? Wanita Belanda itu bertanya dengan logat Belandanya. Tidak apa-apa. Ayo, kita lanjutkan saja pergi ke alun-alun. Tapi tadi kamu sudah pastikan suamimu tidak tahu kan? Tentu saja tidak, aku jelas sendiri dari tadi suamiku sedang pergi entah kemana. Ayo kita pergi. Ya sudah, ayo pegang tanganku. Sambil mengulurkan tangannya lelaki yang bernama Dayat meminta. Aku melihat mereka berdua sangat menikmati jalan-jalan berduaan mereka. Namun lelaki Belanda tadi terus membuntuti mereka. Tunggu sebentar, sepertinya aku tidak asing dengan nama Dayat. Ya, nama itu selalu bapakku sebut saat membaca Yasin di setiap malam Jumat. Tunggu, apa berarti lelaki bernama Dayat itu adalah kakek dari ayahku? Aku sempat pernah mendengar kalau kakek buyutku itu memang orangnya sangat disukai wanita pada masa mudanya. Dan beliau juga katanya pernah berpacaran dengan orang Belanda, tapi tidak sampai menikah karena suatu hal. Setelah mereka berdua berjalan lagi dari belakang, lelaki Belanda itu terus mengikuti mereka dari belakang. Dan di belakang lelaki Belanda itu jelas ada aku yang juga mengikuti mereka. Sesampainya di alun-alun, Dayat mengajak wanita Belanda itu pergi ke salah satu sudut pohon beringin yang ada di sana. Di bawah pohon beringin mereka berdua kemudian duduk dan mengobrol. Saat mereka sedang asik mengobrol membahas suatu hal, terlihat mereka berdua sangat senang dengan tertawa. Mereka seolah membicarakan hal yang asik, namun tidak dengan lelaki Belanda itu yang terlihat sangat emosi dengan suasana saat itu. Aku mulai berpikir apakah lelaki Belanda itu adalah suami wanita Belanda itu. Lelaki Belanda itu mungkin sudah tidak bisa menahan kesabarannya hingga akhirnya dia melabrak mereka yang sedang asik ngobrol. Terlihat jelas mereka sangat terkejut dengan kehadiran lelaki Belanda. Mereka bertiga saling cekcok dan memaki hingga akhirnya mereka bertiga terlibat perkelahian. Karena postur tubuh lelaki Belanda itu lebih besar dari postur tubuh Dayat, dengan mudah Dayat dikalahkan oleh lelaki Belanda itu. Setelah itu lelaki Belanda itu menarik perempuan Belanda tadi untuk pulang ke rumah. Namun sayang, wanita Belanda tadi berhasil lolos dan kabur dari lelaki Belanda tadi. Setelah itu entah kenapa mimpi ini kembali ke awal mimpi saat pertama aku bermimpi tentang dia. Aku melihat dia berada di sebuah pertigaan sama persis dengan mimpi sebelumnya. Aku spontan mengikuti dia lagi hingga sampai di rumah lama itu dan seperti merasakan dejavu. Aku melihat kejadian yang sama. Sampai di rumah, wanita itu diseret masuk dan kemudian dihabisi oleh lelaki Belanda itu.
Setelah menghabisi wanita itu, dia meraba seluruh tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa itu. Dan ternyata ditemukan sebuah surat dari Dayat. Besok kita ketemuan lagi di tempat yang biasa, di depan Hotel M. Ternyata Dayat memberikan surat itu setiap bertemu dan sebelum jalan-jalan dengan wanita tadi. Akhirnya aku terbangun karena orang tuaku mengingatkan untuk sholat maghrib. Rian, bangun, sudah mau maghrib, buruan sholat. Suara ibuku yang sangat ramah membangunkanku. Iya bu, sebentar, 5 menitan lah, tawarku pada ibu. Sudah buruan, gak baik tidur jam segini. Setelah itu tanpa aku sadari mataku mulai terpejam lagi dan bermimpi tentang wanita itu. Dia sedang berada di sebuah jalan yang gelap sambil menundukkan kepalanya. Saat aku dekati, tiba-tiba kepala wanita itu bergerak melihatku. Dan betapa terkejutnya, ternyata kepala wanita itu seperti terbelah di bagian tengahnya hingga berhasil membuatku terbangun dari tidurku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.